Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alfadila. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila yang dimuat di bab 2 yang temanya sendiri adalah bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, pada bab ini saya akan menjelaskan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama yang terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Nah, hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang dengan penuh tantangan. Perumusan Pancasila pada sidang PPKI sampai dengan pengesahannya sendiri, mulai amnesia sejarah yang dipergunakan Habibie dalam pidatonya 1 Juni 2011. Perlu diketahui bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstitusi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan, mengesahkan, dan negara Indonesia merdeka. Nah, tahukah kalian bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Nah, di bab 2 ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan Pancasila dalam arus bangsa Indonesia. Salah satunya ialah periode pengusulan Pancasila. Periode pengusulan Pancasila sendiri sudah berdiri sebagai cikal bakal munculnya ideologi bangsa Indonesia. Nah, sebagaimana yang dikutip oleh Muhtar Protinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasional Politik, mengenai bahwa benih nasionalisme sudah tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPK adalah I.R. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu juga I.R. Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara yang bisa sebagai berikut: nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua imperialisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan dan kebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia akan menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas 1. Sosial nasionalisme, yang kedua sosial demokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Trisila yang berisi asas gotong royong. Periode perumusan Pancasila, hal yang terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, yang B sendiri menanya apa sih dipersilahkannya Pancasila sebagai kajian sejarah Indonesia. Nah, yang pertama-tama yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, pasti masih pada banyak yang bertanya, apa itu identitas bangsa Indonesia? Di sini saya akan menjelaskan apa itu identitas bangsa, bahwa setiap bangsa manapun dunia ini pasti memiliki identitas sesuai latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan cikal bakal, cita rasa, dan merupakan identitas bangsa itu sendiri. Nah, suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan alkulturasi Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi sendiri dan alkulturasi tersebut. Apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat lebih aman. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai
nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dapat dibedakan dengan bangsa lain. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagaimana yang dikatakan von Safi bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau politik konsensus sebagai dasar negara Indonesia. Mengkaji sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila. Dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, sumber historis Pancasila, nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan pada tetapi ada Tuhan sudah diakui. Beberapa unsur yang ada dalam agama seperti di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial, seagama, dan seiman. Nah, sumber sosiologis Pancasila, nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satunya nilai yang ditanamkan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling bekerja sama keperluan di desa-desa yang kita sering lihat di desa-desa manapun. Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana pedesaan yang pola kehidupannya bersatu dengan demokrasi. Sebagaimana tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.